Bab 690. Lalu apa yang harus kita lakukan? Han Yucheng menelan ludah, bukankah itu berarti kita hanya bisa tunduk pada anak laki-laki itu Harvey? Sayang sekali kehidupan bijaksana Zhu Changfu, berakhir seperti ini. Zhu Changfu memukul-mukul dadanya dan berhenti, ini semua anak nakalku, kalau tidak mengapa aku mendapat masalah besar. Pemilik lainnya mengangguk, tampak tertekan. Tentu saja, mereka memiliki sesuatu di hati mereka yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani mengatakannya. Jika bukan karena kenakalan Chu Tianjiao, bagaimana anak-anak mereka bisa ikut bersenang-senang? Jika Anda tidak ikut bersenang-senang, bagaimana Anda bisa mendapat masalah besar? Namun, sebelum saat-saat terakhir, mereka secara alami tidak berani merobek wajah mereka dengan keluarga Chu dan berbicara terlalu jelas. Untuk seseorang yang sedewasa Chu Yunsan, dia akan mengerti beberapa kata begitu dia mengkliknya. Saya tidak bisa membuat keluarga besar Chu saya tunduk pada anak laki-laki berbulu, saya masih menginginkan wajah tua ini. Chu Yunsan mengerutkan kening, muram dan marah. Dia melirik orang-orang yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, saya tahu bahwa masalah ini disebabkan oleh kesombongan saya, jadi saya secara alami akan bertanggung jawab sampai akhir. Namun, saya harap semua orang tidak akan egois, sekarang telah mencapai yang paling kritis. Saat, kita harus bersatu dan pergi bersama. Teman-teman lama yang terkasih, saya harap Anda dapat memenangkan semua keluarga yang dapat Anda menangkan, dan menggunakan semua hubungan dan energi yang dapat Anda gunakan. Dan saya juga akan pergi ke keluarga Wenren, Li keluarga York dan keluarga Chao. Mari kita bicarakan itu, Pak Tua. Bahkan jika kita mengorbankan beberapa kepentingan dan menjatuhkan wajah lamaku, selama kita bisa memenangkan 4 keluarga terkenal ini, kita tidak akan takut pada keluarga Si dan keluarga Bai. Apalagi jika kita bisa melemahkannya dalam pertarungan ini dengan kekuatan keluarga Si dan keluarga Bai, mungkin status keluarga kita bisa ditingkatkan dengan langkah besar. Mendengar kalimat terakhir, mata semua orang tiba-tiba menyala sedikit. Kata-kata Chu Tua, kami dapat yakin. Ya, Tuan Chu, kami selalu mengikuti petunjuk Anda. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, kami akan melakukannya. Chu Tua, jika kami memenangkan pertarungan ini, jangan lupa untuk dukung kami. Semua patriark menyanjung dan mengambil hati. Jika itu benar-benar terjadi, aku, Chu Yunsan, secara alami tidak akan melupakan kalian semua. Chu Yunsan melambaikan tangannya, oke, percakapannya sudah selesai, waktu hampir habis, semua orang harus bertindak. Perpisahan Chu Tua. Chu Tua tetap. Para patriark bangkit satu demi satu, dan setelah menyapa, mereka meninggalkan rumah keluarga Chu. Ketika tuan keluarga pergi, seorang pria muda yang tinggi dan tampan berjalan keluar dari sebuah ruangan di aula belakang, itu adalah Chu Tianjiao. Chu Tianjiao berkata dengan tidak puas, kakek, orang-orang itu hanya tahu sanjungan dan sanjungan, apakah mereka benar-benar dapat diandalkan? Selain itu, orang-orang itu menjelaskan hari ini bahwa mereka di sini untuk meminta kesalahan guru mereka. Jika Anda tidak memberi mereka jaminan, mereka pasti akan berbalik. Chu Yunsan sedikit mengernyit, saya tidak tahu siapa mereka. Tapi, tidak peduli apa, mereka masih memiliki energi di Longcheng. Pada periode kritis ini, kami membutuhkan bantuan mereka. Bukankah masalah ini disebabkan? Jika tidak ada masalah, aku perlu meminta maaf kepada orang-orang itu. Kakek, aku tahu salah. Chu Tianjiao menggertakkan giginya dan melanjutkan, juga, bukankah kamu selalu mengajari saya, keluarga Chu kami adalah keluarga kaya di Longcheng, dan keluarga Chu kami tidak harus tunduk pada orang lain setiap saat. Kali ini, Harvey itu anak telah melawan saya lagi dan lagi, jika saya menanggungnya, apakah saya masih keluarga Chu? Tianjiao, Anda dapat menganggap keluarga Chu sebagai kemuliaan, dan Anda memiliki banyak tulang punggung, sangat mirip dengan ketika saya masih muda. Chu Yunsan menghela nafas ringan, namun, kamu masih terlalu muda untuk memahami kebenaran hanya lewat. Adalah baik bagi orang muda untuk menjadi tajam, tetapi jika mereka terlalu tajam, mereka akan mendapat masalah besar. Saya harap Anda bisa mengerti poin ini. Kakek, Tianjiao harus mengingat kata-kata Anda, kata Chu Tianjiao dengan hormat. Chu Yunsan berdiri perlahan dan menghela nafas, ayahmu adalah kepala keluarga Chu saat ini. Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk mempertahankan fondasi keluarga Chu. Tapi dia tidak memiliki sedikit kekejaman dan dorongan, jadi jika Anda membiarkan dia mengembangkan keluarga Chu, dia masih tidak bisa melakukannya. Namun, kakek melihat kekejaman dan energi dari Anda, jadi kakek bersedia melatih Anda. Saya harap Anda dapat mengambil alih posisi ayah Anda suatu hari nanti, buka Chu keluarga, dan biarkan keluarga Chu kami naik ke tingkat berikutnya. Kakek, Tianjiao pasti akan bekerja keras. Chu Tianjiao mengangguk dengan penuh semangat, matanya tegas. Chu Yunsan mengangguk, matanya menyipit, jadi, menurut saya, meskipun kali ini adalah masalah bagi keluarga Chu, itu juga merupakan kesempatan bagi keluarga Chu.
Jika kali ini kita dapat menjatuhkan keluarga si Bai, maka Chu kita keluarga akan mengambil langkah besar lagi. Kakek sudah tua dan waktu hampir habis, jadi biarkan kakek menambahkan batu bata dan ubin lagi untukmu pada saat terakhir. Kakek. Mata Chu Tianjiao merah. Cepat melangkah maju dan mendukung Chu Yunsan. Chu Yunsan membuka matanya sedikit, ayo pergi menemui 4 lelaki tua lainnya bersamaku. Oke. Chu Tianjiao mengangguk, dan keduanya meninggalkan aula belakang bersama. Di luar rumah keluarga Chu, Maybach hitam dan beberapa Mercedes-Benz hitam diparkir di pintu. Satu persatu mengenakan jas hitam, Kong Wu dan pengemudi yang kuat berdiri di samping mobil. Setelah Chu Yunsan dan Chu Tianjiao masuk ke mobil, konvoi meninggalkan rumah keluarga Chu. Dalam perjalanan, Chu Yunsan berpikir sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon berdering sebentar dan terhubung dengan cepat. Hei, apakah itu Lao Chu? Sebuah suara berat datang. Feng Ji, ini aku. Jawab Chu Yunsan. Orang yang dia panggil adalah lelaki tua Wen Ren dari keluarga Tian Zihao di Longcheng, Wen Ren Feng Ji. Hehe, Old Chu, ada apa denganmu meneleponku malam ini? Apakah kamu datang ke Xingxi untuk meminta kesalahan? Jika itu masalahnya, maka kamu salah menyalahkanku. Kali ini, cucuku yang membuat bodohi dirimu sendiri. Aku baru tahu tentang ini. Wen Ren Feng Ji bertanya sambil tersenyum. Chu Yunsan mencibir di dalam hatinya. Orang tua ini memiliki mulut yang bagus untuk dikatakan. Tanpa izin Anda, beraninya cucu Anda membodohi diri sendiri. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia membutuhkan bantuan rubah tua ini sekarang, dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Chu Yunsan tersenyum dan berkata, Feng Jie, bagaimana kamu bisa melukai hubungan kita dengan seorang anak kecil? Feng Jie, aku memanggilmu sekarang, aku hanya ingin duduk bersamamu. Chu tua, kamu seharusnya tidak hanya ingin datang dan duduk denganku, kan? Jika kamu ingin aku membantumu berurusan dengan anak laki-laki bernama Harvey itu, maka aku minta maaf, aku tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Wen Ren Feng Ji balas tersenyum. Wajah Chu Yunsan menjadi gelap, Feng Jie, selama kamu membantuku melewati masa sulit ini, kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan. Chu tua, itu bukan masalah apakah akan bertanya atau tidak. Wen Ren Feng Ji kembali dia melanjutkan, baru saja, Tuan tua menyapa saya dan meminta saya untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Anda juga tahu bahwa orang tua itu baik kepada saya, dan saya mau tidak mau mendengarkan penjelasannya. Mengerti, itu menjengkelkan. Setelah berbicara, Chu Yunsan langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, wajah Chu Yunsan benar-benar suram, seolah tertutup awan gelap. Bab 691. Kakek, ada apa denganmu? Chu Tianjiao bertanya ketika dia melihat wajah Chu Yunsan buruk. Sepertinya keluarga Wen tidak bisa pergi. Chu Yunsan menghela nafas pelan. Ah! Chu Tianjiao tercengang, kenapa? Chu Yunsan berkata dengan ekspresi muram, sekarang permainan telah dimulai, Wen Ren telah memilih untuk berdiri di sisi Si Bai dan Si Bai. Kami ingin menang atas Wen Ren, itu tidak mungkin. Chu Tianjiao mendengus dingin, bahkan tanpa bantuan Wen Ren, bukankah masih ada keluarga Chao, keluarga Li dan keluarga York? Selama krisis dapat diatasi kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan keluarga Wen Ren pergi. Chu Yunsan mengangguk, lalu memanggil keluarga Li dan keluarga Chao. Setelah 10 menit, 2 panggilan berakhir. Ini semua sekelompok bajingan. Chu Yunsan sangat marah sehingga dia ingin menghancurkan teleponnya. Kakek, tenanglah. Chu Tianjiao tampak bingung dan bertanya dengan lemah, mungkinkah keluarga Chao dan keluarga Li tidak mau membantu? Chu Yunsan tampak marah, ya, mereka tidak mau. Teman-teman segera setelah saya mendengar bahwa mereka akan bersaing dengan keluarga Si dan keluarga Bai, saya menemukan segala macam alasan untuk menolak bekerja sama dengan kami. Kedua orang itu semakin tua dan keberanian mereka menjadi lebih kecil. Saya ingin untuk melihat apakah mereka dapat meninggalkan keluarga Li dan keluarga Chao. Seberapa jauh? Jantung Chu Tianjiao berdetak kencang. Saya khawatir keluarga Li menolak, kurang lebih terkait dengan Li Xuanyuan. Jika Li Xuanyuan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang tua dari keluarga Li, dia tidak akan mempercayainya. Sial, sepertinya Si Yingyang, Bai Yulin dan Li Xuanyuan benar-benar berencana untuk mendukung Harvey sampai akhir. Chu Tianjiao menjadi semakin gelisah, kakek, sekarang hanya keluarga York yang tersisa. Jika keluarga York juga menolak, maka kita akan benar-benar tidak berdaya. Ini belum berakhir, mengapa kamu panik? Chu Yunsan juga sedikit kesal dan terganggu. Sekarang, hanya keluarga York yang tersisa. Pertolongan terakhir, saya harus menang. Selama Anda memenangkan keluarga York dan bersatu dengan keluarga lain, maka Anda masih bisa bersaing dengan keluarga Si Bai. Jika mereka tidak bisa menang, maka keluarga Chu mungkin benar-benar tamat. Memikirkan hal ini, Chu Yunsan tidak menelepon lagi, tetapi berencana untuk pergi langsung ke rumah York untuk berbicara dengan Deyao York. Pergi ke Manor York, kata Chu Yunsan kepada pengemudi. Ya. Sopir itu menjawab, lalu memutar mobil dan menuju ke Manor York. Pada saat yang bersamaan, bau rumah orang. Halaman belakang, di paviliun kuno. Seorang pria tua dan seorang wanita muda duduk berhadapan. Pria tua itu mengenakan pakaian olahraga putih, meskipun dia sudah tua, wajahnya merah dan penuh energi. Wanita itu tinggi, langsing, dan anggun. Si Yue, apakah benar-benar layak bagimu untuk menjadi musuh keluarga Chu untuk anak itu? Tanya lelaki tua itu. Itu sepadan. Wanita itu mengangguk, dia menyelamatkan hidupku. Aku mendengar bahwa orang tidak tahu berterima kasih, dan itu wajar untuk membalas rahmat yang menyelamatkan jiwa. Pria tua itu menghela nafas pelan, tapi kali ini tidak lagi demikian. Pertarungan antara dua anak kecil telah berakhir. Kali ini, perjuangan telah mempengaruhi banyak keluarga di Longcheng. Bahkan keluarga kerajaan dan keluarga Bai terlibat.
Jadi, saya tidak berpikir kita harus terlibat dalam hal ini, agar tidak terkoyak oleh badai ini. Kakek, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya telah mengambil keputusan, saya harus membantunya, bahkan jika saya kehilangan segalanya pada akhirnya, tidak ragu-ragu. Tentu saja, kakek, Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan mempengaruhi keluarga, saya menggunakan koneksi dan koneksi saya sendiri, mata. Indah wanita itu tegas. Mungkinkah kamu menyukai anak itu? Lelaki tua itu tampak bingung. Wanita itu sedikit tersipu, dan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata dengan lembut, karena, dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat menyelamatkan saya, orang. Tua itu disegarkan, benarkah? Dia tidak akan berbohong padaku. Wanita itu berkata dengan ekspresi yakin di wajahnya. Karena itu masalahnya. Pria tua itu menamparkan meja, lakukan yang terbaik untuk membantunya, saya mengizinkan Anda untuk memobilisasi kekuatan keluarga. Terima kasih kakek. Sudut mulut wanita itu terangkat, senyumnya menawan. Lis Manor. Di halaman. Seorang pria tua dan seorang pria berusia 30-an berdiri berdampingan. Pria tua itu sedikit gemuk dan memiliki rambut pendek abu-abu dan putih. Pria itu tinggi dan lurus, wajahnya tegas, dan matanya tajam. Suan Yuan. Yunsan adalah rekan seperjuanganku, tidak apa-apa jika aku tidak membantunya kali ini, tapi aku pasti tidak akan menentangnya. Dan saya harap Anda bisa mengerti kakek. Orang tua itu berkata dengan ringan. Saya mengerti. Pria itu mengangguk, namun, anak itu adalah naga di antara manusia, ditakdirkan untuk terbang ke langit. Jika kita memilih untuk menunggu dan melihat kali ini, mungkin keluarga Li akan kehilangan kesempatan untuk lepas landas. Tentu saja, saya tidak punya hak untuk memutuskan bagaimana memilih, itu semua terserah kakek. Setelah berbicara, pria itu berbalik dengan tampan dan melangkah pergi. Pria tua itu memandang ke langit dan berbisik pelan, setiap tahun di Tiongkok, ada banyak orang berbakat yang luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka seperti bintang jatuh, dan mereka sekilas. Dalam badai ini, semakin jauh keluarga Li saya, semakin baik. Rumah Cao. Di ruang kerja. Seorang pria tua sedang duduk di meja dengan setumpuk dokumen di tangannya. Pria tua itu mengenakan tunik abu-abu. Jas, sedikit di rongga mata yang cekung, sepasang mata coklat mengungkapkan pergantian tahun. Setelah melihatnya sebentar, lelaki tua itu melemparkan dokumen ke atas meja. Sebuah foto jatuh. Foto itu adalah seorang anak muda laki-laki, tampan dan tampan, dengan mata seperti bintang. Lelaki tua itu menatap foto itu sebentar, dan senyum seperti rubah liar melintas di mulutnya. Harvey. Hehe, aku tidak berharap anak itu menjadi hidup. Tampaknya kali ini, bukan hanya keluarga Chu yang akan menderita. Deyao York, Anda telah bertarung dengan saya sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang mungkin mengalahkan Anda pada akhirnya adalah keluarga York Anda sendiri, bukan? Sekitar jam 10 tengah malam. Rumah York. Di ruang belajar, lampu menyala. Rak buku penuh dengan buku, dan ada beberapa barang antik yang dipajang. Masih ada lukisan di dinding, yang semuanya adalah karya asli seniman terkenal. Pria tua dengan piyama abu-abu muda dan mantel biru laut sedang duduk di meja, membalik-balik buku dengan sebuah buku di tangannya. Orang tua itu kurus dan memiliki rambut pendek abu-abu putih, meskipun dia sudah tua, wajahnya merah dan matanya cerah. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 keluarga terkenal di seluruh kota naga, gelas keluarga York, Deyao York. Di masa lalu, Deyao York memegang jabatan di atas, dan dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke inti Shenzhou. Bahkan jika dia akhirnya diperas oleh orang tua dari keluarga Cao, dia tidak dapat menjabat, dan sekarang dia pensiun dari posisi aslinya, tetapi dia juga orang yang berpengaruh di antara generasi yang lebih tua di Longcheng. Pada saat ini di masa lalu, Deyao York sudah tertidur. Tapi hari ini, dia tahu ada tamu yang datang, jadi dia tidak tidur. Setelah menunggu beberapa saat, ada ketukan di pintu. Masuk. Jawab Deyao York. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya kekar dengan punggung besar dan mata besar masuk. Pria parubaya ini adalah yang tertua dari keluarga York dan pemilik keluarga York saat ini, Tian Rui York. Ayah, Tuan Chu ada di sini untuk berkunjung. Tian Rui York sedikit menundukkan kepalanya dan berkata. Benar saja, itu masih di sini. Deyao York tersenyum ringan, bangkit dan berkata, pergi keluar untuk bertemu. Bab 692. Deyao York dan Tian Rui York meninggalkan ruang belajar bersama dan datang ke halaman di luar rumah. Tua York, kamu menggangguku malam ini, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Chu Yunsan dan Chu Tianjiao datang. Chu tua, apa hubungan antara kami, kamu bisa datang, aku terlalu senang untuk terlambat, mengapa repot-repot? Deyao York menjawab sambil tersenyum. Halo kakek York, halo paman York. Chu Tianjiao menyapa dengan hormat. Oke, seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Chu, mereka memang berbakat. Lihatlah keturunan keluarga kami, mereka hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi tidak ingin membuat kemajuan. Deyao York menggelengkan kepalanya, lupakan saja, jangan bicarakan itu, Lao Chu, pergi, ikuti aku ke dalam rumah. Segera, kelompok itu datang ke ruang belajar. Setelah duduk, Tian Rui York segera menuangkan beberapa cangkir teh. Deyao York mengambil minuman dari cangkir teh dan bertanya sambil tersenyum, Chu tua, ada apa denganmu datang menemuiku selarut ini? Chu Yunsan tersenyum dan menjawab, Tua York, berhenti berpura-pura, kamu harus tahu apa yang aku datang kepadamu. Jadi, aku tidak akan berputar-putar, selama kamu membantuku, tidak peduli kondisi apa yang kamu kemukakan, selama itu tidak terlalu banyak, aku akan berjanji padamu.
De Yao York mengangkat cangkir teh, dengan ringan dia meniup daun teh dengan ringan, lalu menyesap teh, mengerutkan mulutnya dan berkata, Cu tua, jika saya memilih untuk membantu Anda menangani anak itu di Cina Selatan, itu berarti saya akan menjadi musuh dengan keluarga Si dan keluarga Bai. Tapi Anda sangat menyegarkan. Tidak peduli kondisi apa yang saya ajukan, Anda setuju. Anda membuat saya merasa malu. Chu Yunsan mengerutkan kening, Tua York, saya harap Anda akan memberi saya surat persetujuan, apakah akan membantu atau tidak. Old Chu, jangan khawatir. De Yao York tersenyum, bagaimana kalau kau biarkan aku memikirkannya lagi? Oke. Chu Yunsan mengangguk, masalah ini tidak bisa ditunda, kuharap kau bisa memberiku jawaban besok. Tidak usah repot-repot. Setelah berbicara, Chu Yunsan dan Chu Tianjiao berdiri. Tian Rui, lihat tamunya. De Yao York mengangkat tangannya. Tian Rui York mengangguk, lalu mengirim keduanya pergi. Setelah mengirim keduanya pergi, Tian Rui York berbalik. Dia menutup pintu dan buru-buru berkata, Ayah, kami tidak dapat membantu dengan tugas ini. Jika kami benar-benar memprovokasi keluarga Si dan keluarga Bai, maka keluarga York kami akan berada dalam masalah besar keluarga. Chu akan bertarung, jadi biarkan mereka pergi. Saya pikir lebih baik bagi keluarga York kita untuk menyingkir. De Yao menyipitkan mata, Tian Rui, saya mengerti apa yang Anda katakan, jadi saya berkata untuk mempertimbangkannya. Bagaimanapun, bahkan Si dan Bai keluarga sekarang terlibat. Saya secara alami harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana mendapatkan manfaat yang lebih besar untuk keluarga York kami. Setelah berbicara, De Yao York tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Anda menemukan informasi tentang anak itu di Cina Selatan? Ayah, aku sudah mengirim seseorang untuk pergi. Setelah memeriksa, akan segera ada hasilnya, jawab Tian Rui York. Ya. De Yao York mengangguk, saya ingin melihat karakter seperti apa dia, yang dapat memicu badai besar dan memengaruhi begitu banyak keluarga besar di Longcheng. Tian Rui York berkata dengan emosi, saya mendengar bahwa anak itu sangat muda, butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk menenangkan Cina Selatan dan Cina Tengah, diikuti oleh Taipan dan burung hantu raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dan disebut Raja Cina Selatan dan Raja Cina Tengah. Bahkan bocah yang dikenal sebagai Tian Jiao keluarga Chu menderita kerugian di depannya. Saya harus memindahkan Tuan Chu untuk membantu. Ya, saya tidak tahu dari mana pemuda itu berasal, bagaimana dia bisa begitu kuat dan membuat karir yang begitu besar. Akan sangat bagus jika pemuda itu adalah keturunan keluarga York kami. Saya seorang lelaki tua. Anda tidak perlu melemparkan tulang Anda dapat menikmati kebahagiaan. De Yao York juga menghela nafas, dan kemudian matanya melebar, Tian Rui, mengapa Anda dan anak kedua tidak bisa mengajar anak-anak yang luar biasa seperti itu? Kami, keluarga York kekurangan. Apakah Anda punya uang? Kurang kontak? Atau kekurangan sumber daya? Lihat apa yang Anda ajarkan. Semua orang hanya tahu bagaimana menghabiskan waktu dan uang, mencari kesenangan, dan tidak berbisnis. Wajahnya memerah, ayah, jangan marah, aku nanti pastikan untuk mendisiplinkan Xiao Kai dan yang lainnya. De Yao York hendak berbicara ketika ponsel Tian Rui York berdering. Ayah, aku akan menerima telepon. Kata Tian Rui York, dan kemudian menghubungkan telepon. Benarkah? Apakah kamu sudah memeriksa semuanya? Baiklah, cepat kirim informasinya. Beberapa menit kemudian, Tian Rui York menutup telepon dan berkata, Ayah, informasi tentang pemuda itu telah ditemukan, dan saya telah mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Oke. De Yao York mengangguk, saya ingin melihat siapa pemuda ini. Setelah menunggu sekitar 20 menit, ada ketukan di pintu. Tian Rui York bergegas membuka pintu. Membuka pintu, saya melihat seorang pria kekar dalam setelan hitam berdiri di pintu, memegang kantong kertas kraft tertutup di tangannya. Patriark, informasinya telah dikirimkan. Tian Rui York mengambil kantong kertas kraft, lalu melambaikan tangannya, lanjutkan. Begitu pria berbaju hitam itu pergi, Tian Rui York menutup pintu dan menyerahkan kantong kertas kraft kepada De Yao York. De Yao York mengambil kantong kertas, membukanya, dan mengeluarkan informasi dan foto di dalamnya. Dia mengambil foto itu dan melihatnya, anak ini sangat muda, mungkin berusia 20-an. Sepertinya mereka beberapa tahun lebih muda dari Xiao Kai. Tian Rui York meliriknya dan menjawab, Hah. De Yao York melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan ekspresi terkejut, mengapa saya pikir pemuda ini terlihat familiar. Itu memang terlihat familiar. Tian Rui York juga melihatnya beberapa kali. Dan seluruh tubuhnya terkejut. Alis dan mata pemuda sedikit mirip dengan saudara ketiganya. Jangan sebut orang gila itu kepadaku. De Yao York mendengus dingin, lalu mengambilnya. Dokumen dan melihatnya. Waktu berlalu menit demi menit. Hanya setengah dari informasi yang terlihat. De Yao York menjabat tangannya, dan informasi itu mendarat di meja kopi dengan sekali klik. Ayah, ada apa denganmu? Tian Rui York tampak aneh, berpikir bahwa reaksi ayahnya terlalu besar, kan? Apakah kamu takut? Itu anak itu, dia kembali. De Yao York menggigil dan napasnya menjadi pendek. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Anak yang mana? Siapa yang kembali? Tian Rui York bahkan lebih bingung. Dia dengan cepat mengambil dokumen dari meja dan membacanya. Setelah beberapa saat, Tian Rui York juga menjabat tangannya, dan informasi di tangannya jatuh ke tanah. Tian Rui York memandang De Yao York dengan heran, Harvey. Ternyata Harvey. Apakah dia benar-benar putra dari saudara ketiga? Bukankah? Benar, bukankah dia seharusnya mati dalam kecelakaan mobil dulu? Apakah Anda pernah melihat tubuh anak itu dengan mata kepala sendiri? De Yao York bertanya dengan cemberut. Tidak. Tian Rui York menggelengkan kepalanya, ideku, anak kedua meminta seseorang untuk melakukannya, tetapi kami tidak muncul. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa ibu dan putra Luo Yingsui dan Harvey memang terbunuh.
Aku juga pergi ke sana secara khusus. Setelah perjalanan ke Aorus Hills, saya menemukan batu nisan Luo Yingsui di pemakaman Gunung Luofu. Apakah Anda menemukan batu nisan anak itu? Deyao York buru-buru bertanya. Tidak. Tianrui York menggelengkan kepalanya, saya juga berpikir itu sangat aneh pada saat itu, jadi saya meminta seseorang untuk menanyakan berita anak itu, tetapi tidak ada berita. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang anak itu di 7 tahun terakhir. Jadi saya pikir anak itu sudah mati, jadi saya tidak peduli lagi. Bab 693. Sepertinya tidak salah. Wajah Deyao York tenggelam, Harvey adalah anak ketiga, aku benar-benar tidak menyangka anak ini masih hidup. Ah! Tianrui York menelan ludah, anak itu tidak akan pergi. Apakah kamu tahu bahwa kami membunuh ibunya? Keluarga York kita. Tianrui mendengar ini, dia menjadi tenang. Sudah lama sekali, dan pengemudi yang menabraknya telah meninggal. Saya tidak percaya bahwa anak laki-laki Harvey dapat menemukan kebenaran. Tianrui York mencibir, dan kemudian berkata, ayah, anak itu harus segera dilenyapkan. Saya kebetulan mengetahui kebenarannya nanti, saya khawatir dia akan merugikan keluarga York kita. Jadi, saya pikir kita sebaiknya mengambil kesempatan ini dan bergabung dengan keluarga Chu untuk menghancurkan Harvey, untuk menghindari masa depan. Masalah. Apakah kamu kepala Yumu? Deyao York menatap Tianrui York, apakah kamu pikir Harvey masih anak yang dibantai? Dia adalah Raja Cina Selatan dan Raja Cina Tengah. Tidak hanya Taipan dan raksasa di Cina Selatan dan Cina Tengah menghormatinya, tetapi bahkan Lei Yu di Cina Timur. Dia adalah sekutu dengannya. Selain itu, bahkan 3 anak keluarga Xi, keluarga Bai dan keluarga Li memiliki hubungan dekat dengannya. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan membantunya ketika dia memberi perintah? Kalau tidak, mengapa Lao Chu dia datang kepadaku untuk meminta bantuan di tengah malam? Karena dia juga melihat energi Harvey, dan dia takut. Tianrui tiba-tiba terbangun ketika mendengar ini. Harvey bukan lagi anak yang tidak mengerti apa-apa, dia telah tumbuh menjadi karakter yang bahkan keluarga Chu tidak mampu untuk menyinggung. Bahkan satu orang dapat menyebabkan gempa kota naga. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianrui York sedikit panik. Bagaimanapun, dia adalah salah satu tangan hitam yang membunuh ibu Harvey, Luo Yingsui. Jangan panik, selama anak itu tidak tahu apa yang terjadi saat itu akan mudah. Deyao York menyipitkan matanya, matanya berbinar, jika kita bisa membawa anak itu kembali, biarkan dia mengenali leluhurnya. Dan menjadi nenek moyang kita. Keluarga York, maka keluarga York kita pasti akan melambung ke langit. Pada saat itu, keluarga York kita pasti akan menduduki peringkat pertama di antara 5 keluarga terkenal, bahkan jika kita menghadapi 4 keluarga kerajaan Longcheng, kita tidak perlu takut. Tianrui York sedikit khawatir. Ragu-ragu. Jika Anda benar-benar membawa Harvey kembali, apakah Anda dapat mempertahankan posisi Anda sebagai kepala keluarga? Pada saat itu, siapa yang akan memimpin keluarga York? Memikirkan hal ini, Tianrui York berkata, ayah, apakah Anda ingin berhenti berpikir untuk meminta Harvey kembali? Apalagi? Deyao York melambaikan tangannya, anak itu berasal dari keluarga York kami, dan dia kembali. Untuk keluarga York kita. Bukankah itu normal? Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa anak itu adalah ras liar? Bukankah kamu membenci anak itu? Kata Tianrui York. Bagaimana saya tahu bahwa anak ini akan sangat menjanjikan? Mungkin saya melakukan kesalahan pada awalnya. Saya seharusnya tidak menghancurkan yang ketiga dan keluarganya. Tianrui York menghela nafas, dan kemudian berkata, Tianrui, kamu harus membayar perhatian hari ini. Pergerakan anak itu. Begitu dia datang ke Longcheng, kamu segera pergi menjemputnya. Tianrui York mengerutkan kening, tetapi mengangguk, ayah, aku mengerti. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Kelas atas Longcheng menyebabkan gempa besar. Klan dan pengusaha besar dari banyak keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Chu semuanya panik dan mengadakan pertemuan semalam untuk membahas tindakan pencegahan terhadap Harvey. Terutama setelah berita bahwa Harvey ingin pergi ke utara, perkemahan keluarga Chu benar-benar gelisah. Setiap orang merasa bahwa banjir binatang buas akan datang. Keesokan harinya di siang hari. Bandara Longcheng. Seorang pria muda keluar dari pintu keluar. Pria muda itu mengenakan kemeja keras stand-up katun putih sederhana, celana panjang hitam, dan sepasang sepatu kain hitam. Bahkan dalam pakaian biasa, itu masih tidak bisa menghentikan temperamennya yang menyendiri. Terlebih lagi, cuaca di Longcheng masih sedikit dingin, tetapi pemuda ini mengenakan pakaian yang sangat tipis, tetapi dia tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Pemuda ini adalah Harvey. Namun, sebelum datang, dia sudah mengatur segalanya. Dia berangkat ke Longcheng terlebih dahulu, dan Jian Hen serta Kuang Dao akan datang kemudian. Tentu saja, sebelum datang, dia juga menghubungi Wen Renxiyue. Zhao Tianxun telah memberitahunya sebelumnya bahwa ketika kamar dagang Wulong menghadapi keluarga Chu, seseorang di Longcheng membantu. Setelah diselidiki, Harvey Chai menemukan bahwa orang yang membantu adalah Wen Renxiyue dari keluarga Wen Ren di Longcheng. Ketika dia berada di daerah Tibet sebelumnya, Harvey menyadari bahwa Wen Renxiyue bukanlah wanita biasa. Tentu saja, tidak peduli siapa Wen Renxiyue, dia adalah temannya, dan dia juga membantunya. Karena itu, sejak dia datang ke Longcheng, dia secara alami harus bertemu dengannya. Berjalan keluar dari bandara, saya datang ke tempat yang disepakati, dan melihat sebuah SUV Lexus diparkir di pintu. Seorang wanita sedang bersandar di mobil. Wanita itu mengenakan mantel parit kaki dengan sweater putih di bawahnya dan celana panjang hitam ramping, yang dengan sempurna menggambarkan sosok wanita yang tinggi dan anggun itu. Belum lagi sosoknya, penampilan wanita itu bahkan lebih berkelas, dengan rambut hitam panjang menutupi bahunya, memperlihatkan wajah biji melon yang sempurna, matanya secerah air musim gugur, dan pangkal hidungnya sedikit.
Lurus, seperti peri yang keluar dari lukisan. Banyak penumpang yang masuk dan keluar bandara sering melihat ke samping. Wanita ini adalah Wen Renxiyue. Dibandingkan dengan pakaian turis sederhana belum lama ini, Wen Renxiyue sekarang lebih seperti seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa. Harvey, mata Wen Renxiyue berbinar ketika dia melihat Harvey datang, dan dia bergegas menemuinya. Harvey tersenyum sedikit, maaf, pesawatnya terlambat, apakah kamu menunggu lama? Aku tahu kamu akan datang ke Longcheng, aku bersedia menunggu selama itu. Wen Renxiyue mengedipkan matanya mata yang indah dan berkata dengan lembut. Harvey tercengang, mengapa ini terdengar agak ambigu? Ayo, masuk ke mobil, Wen Renxiyue melambaikan tangannya, Xiao Li, He Dong, dan Li yang mengetahui bahwa kamu akan datang ke Longcheng, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka mengatakan mereka harus mengundangmu untuk makan malam, mereka sudah pergi memesan restoran. Harvey tiba-tiba teringat model pakaian dan dua pelatih kebugaran. Memang benar ada beberapa ketidaknyamanan di daerah Tibet sebelumnya, tetapi dia tidak merasa lega. Oke, ayo pergi. Harvey mengangguk, lalu naik ke kursi pengemudi. Setelah Wen Renxiyue duduk di kursi pengemudi, dia menyalakan mobil dan meninggalkan bandara. Dalam perjalanan ke pusat kota, Harvey tersenyum dan bercanda, Xiyue, He Dong, mereka tidak tahu identitas aslimu, kan? Aku tidak tahu. Wen Renxiyue menjulurkan lidahnya, mereka selalu mengira aku hanya seorang fotografer lepas. Aku juga bertemu mereka di gym sebelumnya, dan kupikir mereka orang baik, jadi aku berteman dengan mereka. Aku khawatir mereka akan berada di bawah tekanan setelah mengungkapkan identitasku, jadi aku terus menyembunyikannya dari mereka. Canda Said, Xiyue, meskipun saya merasa bahwa Anda berbeda dari orang biasa ketika saya berada di daerah Tibet, saya tidak berharap Anda menjadi nona tertua dari keluarga Wen dari keluarga Longcheng Tianzi. Wanita tertua di atas, betapa tersinggungnya kamu di awal, kuharap kamu maafkan aku. Puci. Wen Renxiyue tertawa terbahak-bahak, kamu masih mengatakan itu tentang aku, identitasmu benar-benar menakutkan, kan? Dan Raja Cina Tengah, mereka menanggapi setiap panggilan, cek-cek tes, benar-benar menakjubkan jadi. Tuan Harvey yang baik, apakah Anda naga gila yang pergi ke utara? Bab 694. Harvey tersenyum malu, siapa Raja Cina Selatan dan Raja Cina Tengah, ini adalah nama-nama orang luar. Aku tidak seseram yang kamu katakan. Kamu, berhenti berpura-pura, kamu punya energi. Betapa menakutkan, aku sudah mengetahuinya. Wen Renxiyue memutar matanya dan Harvey, kau tahu, pria itu Chu Tianjiao benar-benar takut padamu. Begitu dia kembali kemarin, dia meminta bantuan kakeknya. Tadi malam orang tua Chu membawanya kemana-mana untuk dikunjungi, dan panggilan telepon datang ke kakekku. Heh. Harvey mencibir, sepertinya orang ini Chu Tianjiao masih tidak mau mengakui kekalahan, dan berniat untuk terus bertarung denganku. Pergi. Karena dia ingin mati, maka aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Wen. Renxiyue sedikit mengernyit, Harvey, aku tahu energimu sangat besar, tetapi energi keluarga Chu tidak kecil. Ini Tuan Chu. Dia memiliki jaringan kontak yang luas. Saya khawatir dia pasti telah menarik banyak keluarga untuk berurusan dengan Anda kali ini. Jadi, Anda harus khawatir. Keluarga mana yang Tuan Chu tarik untuk berurusan dengan saya? Harvey Xiao mengajukan pertanyaan. Wen Renxiyue berpikir sejenak dan menjawab, sejauh yang saya tahu, Tuan Chu telah menggambar Han, Yang, Zhu, Zhang, Su, 5 keluarga terkenal, serta keluarga lainnya. Selain itu, Tuan Chu juga bertemu dengan saya. Kakek tadi malam. 3 kakek lainnya dari keluarga Tianzi membicarakannya. Namun, kakek saya, lelaki tua dari keluarga Li dan lelaki tua dari keluarga Cao semuanya menolak untuk bergabung dengan keluarga Chu. Bagaimanapun, keluarga kerajaan dan lelaki tua dari keluarga Bai maju, dan tidak ada yang berani membantu dengan mudah. Keluarga Chu. Namun, hanya lelaki tua dari keluarga York yang masih mempertimbangkannya dan belum memberikan jawaban yang jelas. Keluarga York. Harvey mengucapkan 2 kata dengan suara yang dalam, dan niat membunuh melintas di matanya. Kali ini, dia datang ke Longcheng dan mengundurkan diri keluarga Chu hanya sekunder, tujuan sebenarnya adalah untuk mencari keadilan bagi ayahnya dan membalas dendam ibunya. Wen Renxiyue juga memperhatikan bahwa wajah Harvey sedikit salah, jadi dia bertanya, apa yang terjadi dengan keluarga York? Tidak ada. Harvey menggelengkan kepalanya dan menjadi tenang. Meskipun Wen Renxiyue merasa aneh, dia tidak bertanya lagi karena Harvey tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Harvey dan berkata dengan serius, Harvey, tidak peduli apa, aku akan berdiri di sisimu dan membantumu menangani keluarga Chu bersama-sama. Selain itu, kakekku juga telah diberitahu olehku, dan dia bersedia membiarkannya. Saya memobilisasi keluarga Wen. Sumber daya, lakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Oh. Harvey tampak aneh, wajar untuk mengatakan bahwa Anda membantu saya, tetapi mengapa orang tua itu ingin membantu saya? Seorang lelaki tua seperti itu selalu fokus pada kepentingan keluarga. Bukankah dia takut terlibat olehku? Renxiyue memutar matanya dan berkata, karena aku bilang kamu adalah calon menantunya, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan hidup. Hah? Harvey terkejut, kamu benar-benar mengatakan itu. Ya, ada apa? Wen Renxiyue mengedipkan matanya yang indah, tampak serius. Jangan membuat masalah. Harvey tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, bukankah kita berteman? Kapan kita menjadi pacar? Kamu harus menjelaskannya kepada lelaki tua Wenren untuk menghindari kesalahpahaman. Apa maksudmu? Ini tidak layak, hanya saja. Harvey tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wen Renxiyue melambaikan tangannya, oke, aku hanya bercanda, aku akan menakutimu. Harvey menghela nafas dan cemberut, itu hanya lelucon, hei, aku benar-benar takut. Itu melompat.
Si Yue, saya memperlakukan Anda sebagai teman, Anda tidak dapat memiliki ide untuk tidur dengan saya. Bajingan bau. Wenren Si Yue tersipu, mengangkat tangannya dan memukul tubuh Harvey. Meskipun Wenren Si Yue memang bercanda, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kebenaran dan berapa banyak yang palsu dalam lelucon ini. Wenren Si Yue mengesampingkan pikirannya yang liar dan mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Harvey, apa sebenarnya yang ada di tubuhku? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Adalah 9 saya tidak tahu yang mana dari biji teratai Buddha besar yang ada saat ini, saya perlu membacanya untuk mengetahuinya. Harvey menjawab, dan melanjutkan, saya punya teman yang seperti Anda, dan dia juga memilikinya. Biji teratai Buddha di tubuhnya, bernama Jiu Ice Lotus. Dia adalah kebalikan dari Anda. Tidakkah Anda merasa panas sepanjang tahun dan suhu tubuh Anda lebih tinggi dari orang biasa? Dan dia merasa dingin sepanjang tahun, dan suhu tubuhnya lebih rendah dari orang biasa dengan. Keterampilan medis saya saat ini, saya hanya dapat membantu Anda mengontrol pertumbuhan biji teratai Buddha dan meringankan rasa sakit Anda. Temanmu juga memiliki biji teratai Buddha di tubuhnya. Wenren Si Yue terkejut, dia pikir dia adalah satu-satunya. Tidak seperti yang lain. Ya. Harvey mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya, tidak buruk memiliki biji teratai Buddha di tubuh Anda. Hanya karena tubuh Anda saat ini tidak dapat menahan energi yang dihasilkan oleh pertumbuhan biji teratai Buddha, jadi Anda akan terasa sakit. Setelah Anda dapat mengontrol energi ini dan menggunakannya, maka Anda pasti dapat dengan mudah menjadi master generasi yang tiada taranya. Pertumbuhan. Energi. Menguasai. Wenren Si Yue merasa bahwa ketiga pandangannya akan disegarkan. Apa yang dikatakan pihak lain York, saya hanya mengerti setengahnya. Lalu mengapa saya memiliki biji teratai Buddha di tubuh saya? Wenren Si Yue bertanya lagi. Ini seharusnya menjadi kesempatanmu. Mata Harvey jauh, dan dia perlahan berkata. Saya pernah mendengar tuanku mengatakan bahwa ada 9 biji teratai Buddha secara total, yang terbentuk setelah jatuhnya 9 pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang memasuki Dao bersama Buddha di era prasejarah. Setelah 9 biji teratai Buddha ini terbentuk, mereka tersebar di berbagai alam, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat memperolehnya. Singkatnya, tidak peduli berapa banyak yang saya katakan sekarang, Anda tidak akan mengerti, Anda juga tidak akan tahu betapa berharganya biji teratai Buddha. Namun, ketika Anda dapat dengan bebas memanipulasi energi biji teratai Buddha di masa depan, Anda akan mengerti. Oh! Wenren Si Yue mengangguk. Harvey memikirkannya dan berkata, Si Yue, jika kamu punya waktu, aku akan memeriksa tubuhmu untukmu, dan kemudian membantumu mengendalikan pertumbuhan biji teratai Buddha terlebih dahulu. Dengan cara ini, tubuh Anda tidak akan mengalami kelainan selama setidaknya 3 bulan. Oke. Wenren Si Yue tampak bersemangat, bagaimana dengan hari ini? Setelah makan, Anda pergi ke tempat saya untuk membantu saya sembuh. Setelah makan malam, aku punya sesuatu untuk dilakukan, bagaimana dengan malam ini? Harvey berkata, oke, aku akan menghubungimu nanti. Wenren Si Yue mengangguk dan setuju. Setelah mengobrol sepanjang jalan, keduanya tiba di restoran barat Arc de Triomphe. Arc de Triomphe Western Restaurant, sebagai restoran barat teratas di Longcheng, elegan dan modis, dan merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh kelas atas Longcheng. Setelah memarkir mobil, keduanya turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam restoran. Segera setelah saya memasuki restoran, saya mendengar beberapa suara datang. Saudara Harvey ada di sini Tuan Harvey, di sini. Ya Tuhan, Anda di sini. Harvey menoleh untuk melihat, dan melihat Sue Xiaoli, He Dong dan Li yang duduk di dekat jendela sambil melambai. Ayo pergi. Wenren Si Yue tersenyum dan berjalan mendekat. Harvey mengikuti dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa nama Tuhan? Tunggu sampai Harvey duduk. Sue Xiaoli menuangkan air untuk Harvey, He Dong menyerahkan menu kepada Harvey, dan Li yang mengirim sebatang rokok. 3 orang, satu lebih antusias dari yang lain. Batuk-batuk. Harvey batuk 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu gugup, aku sudah lama lupa apa yang terjadi di daerah Tibet. Bab 695. He Dong tersenyum dan berkata, Saudara Harvey, kami tidak memiliki mata pada awalnya, dan kami menabrak Anda. Saya benar-benar minta maaf. Anda dapat memaafkan kami, itu bagus. Kami akan menghukum diri kami sendiri untuk 3 cangkir nanti, jadi kami harus menebus kesalahan. Saudara Harvey. Anda benar-benar luar biasa jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan tahu bahwa ada orang yang begitu hebat di dunia ini. Acungan jempol, dengan ekspresi kekaguman. Bisakah kakak tertua kita menjadi sombong? He Dong tampak bangga dan bangga, bukannya kamu tidak melihatnya pada saat itu, kakak tertua kami menekan Master Pemba itu ke tanah, itu terlalu bagus. Harvey tidak bisa membantu tertawa dan menangis ayo, pertempuran terakhir di daerah Tibet benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang ini. Tapi juga, He Dong dan yang lainnya hanyalah orang biasa, dan mereka tidak bisa menyentuh level ini sama sekali. Ngomong-ngomong, kakak Harvey, apakah kamu seorang ahli seni bela diri? Seperti yang ditampilkan di TV. Mempelajari 18 telapak tangan menaklukkan naga, pergeseran besar langit dan bumi, dan menjadi generasi pahlawan. Sue Xiaoli bertanya dengan penuh semangat. He Dong dan Li yang juga menatap Harvey dengan mata bersinar, dan mata mereka sangat mengagumi. Kamu bisa mengatakan hal yang sama. Harvey tertawa datar, singkatnya, dunia ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak orang aneh. Jika kamu belum melihatnya, itu tidak berarti mereka tidak ada. He Dong menyentuhnya. Chin, sepertinya aku harus bersikap rendah hati di masa depan, jangan sampai aku secara tidak sengaja memprovokasi seorang master seni bela diri, maka semuanya berakhir. Li Yang dan Sue Xiaoli juga mengangguk. Dengan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka senang bahwa mereka bertiga tidak menyinggung Harvey sampai mati, dan mereka juga senang bahwa Harvey memiliki temperamen yang baik.
Jika mereka bertemu seseorang dengan temperamen buruk, saya khawatir mereka sudah lama meninggal, bagaimana mereka bisa kembali dari daerah Tibet. Ngomong-ngomong, Saudara Harvey, apakah kamu di sini untuk bepergian ke Longcheng kali ini? Sue Xiaoli bertanya. Harvey menjawab sambil tersenyum, saya di sini untuk melakukan beberapa tugas. Kalau begitu, Anda bisa bersenang-senang di sini selama beberapa hari setelah menyelesaikan tugas. He Dong menepuk dadanya, Saudara Harvey, jika Anda perlu apapun, kamu selalu bisa mengikutiku. Hubungi, aku berjanji akan ada di sana saat kamu dipanggil. Aku juga. Dan aku. Li Yang dan Sue Xiaoli juga mengangkat tangan. Oke, kalau begitu terima kasih. Harvey tersenyum dan mengangguk. Tidak heran Wen Ren Xiyue bisa bermain dengan ketiga orang ini, sepertinya ketiga orang ini benar-benar baik-baik saja. Selama makan, He Dong, Li Yang dan Sue Xiaoli sangat antusias, dan memperkenalkan Harvey apa yang menyenangkan di Longcheng, di mana makanannya enak, di mana berbelanja dan sebagainya. Selain itu, mereka bertiga bergiliran bersulang untuk Harvey. Harvey benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi dia minum beberapa minuman bersama mereka. Makan belum selesai sampai sekitar pukul 2 siang. Awalnya, He Dong dan yang lainnya ingin mengajak Harvey bermain, tetapi Harvey masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mereka menolak. Setelah 3 He Dong menyapa, mereka meninggalkan restoran. Harvey menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, Si Yue, aku akhirnya mengerti sekarang, kamu adalah wanita tertua yang bermartabat, mengapa kamu bisa bermain dengan mereka? Mereka bertiga tidak buruk, dan mereka juga sangat berterus terang. Itu layak bertemu. Wen Ren Xiyue menghela nafas pelan, ya, setelah menghabiskan waktu lama dengan orang-orang di masyarakat kelas atas, saya ingin kembali normal dan berhubungan dengan orang biasa. Setidaknya bersama mereka sangat santai, tidak perlu untuk intrik, jangan khawatir tentang mengatakan sesuatu yang salah. Setelah berbicara, Wen Ren Xiyue bertanya, ya, Harvey, kemana kamu pergi, apakah kamu ingin aku mengantarmu? Harvey menggelengkan kepalanya, tidak, pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Aku akan menghubungimu setelah aku menyelesaikannya. Oke, aku akan menghubungimu kalau begitu. Wen Ren Xiyue setuju. Setelah itu, Wen Ren Xiyue pergi, sementara Harvey menghentikan taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, Harvey berkata dengan ringan, Tuan, pergilah ke rumah sakit jiwa Qingtang. Dia sudah mengingat informasi yang diberikan si Ying Yang kepadanya. Ayahnya ada di sana. Mengetahui bahwa dia akan segera bertemu ayahnya, Harvey masih sedikit bersemangat. Lagi pula, dia tidak melihat ayahnya selama 10 tahun. Aku tidak tahu bagaimana dia sekarang. Rumah sakit jiwa Qingtang. Rumah sakit jiwa ini dekat dengan pinggiran Longcheng, jauh dari perkotaan, dengan pemandangan yang indah dan tenang, cocok untuk pasien untuk memulihkan diri. Sekitar pukul 3 sore, Bentley biru safir melaju dari kejauhan dan berhenti di pintu masuk rumah sakit jiwa. Pintu terbuka dan 2 wanita keluar dari mobil. Salah satunya mengenakan mantel ungu dan rambutnya yang panjang digulung, terlihat anggun dan mewah. Yang lain mengenakan mantel wol abu-abu muda, dengan rambut hitam panjang diikat di belakang kepalanya, dan syal sutra putih di lehernya, terlihat gaya dan cakap. Meskipun kedua wanita itu telah meninggal, dapat dilihat dari alis mereka bahwa mereka juga sangat cantik ketika mereka masih muda. Apalagi, pada pandangan pertama, kedua wanita itu semuanya wanita, dan mereka memiliki banyak temperamen. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka mengambil sesuatu dari bagasi dan berjalan ke rumah sakit jiwa. Sepanjang jalan, Anda dapat melihat beberapa orang yang sakit jiwa bermain dan bermain, beberapa menatap ke suatu tempat dengan linglung, dan beberapa berbicara tentang sesuatu di mulut mereka. Singkatnya, pasien yang datang ke sini sedikit tidak normal. Halo Nona keempat, halo Nona kelima, di tengah perjalanan, banyak petugas medis yang menyapa mereka berdua dengan ramah. Rupanya, keduanya sering datang ke sini, dan staf medis mengenal mereka. Oleh karena itu, kedua wanita cantik ini adalah wanita muda Qin York dan wanita muda kelima Rui York dari keluarga York. Qin York bertanggung jawab atas perusahaan kosmetik keluarga York, dan Rui York bertanggung jawab atas perusahaan hiburan keluarga York. Pada saat ini, seorang wanita tua berjas putih dengan wajah ramah berjalan dari kejauhan. Wanita tua itu tersenyum ramah, Nona keempat dan kelima, mengapa kamu di sini lagi? Tuan muda ketiga baik-baik saja di sini, kamu tidak perlu khawatir. Rui York tersenyum dan berkata, Dr. Wang, saudara perempuanku belum melihat saudara ketiga selama sehari. Saya tidak nyaman. Jadi saya tidak punya pilihan, jadi saya harus mengikuti. Qin York menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu siapa yang sangat senang ketika dia mendengar bahwa dia akan melihat saudara ketiga. Rui York tersipu. Oke, saya juga merindukan saudara ketiga saya. Dr. Wang, di mana saudara ketiga saya sekarang? Tanya Qin York. Tuan muda ketiga ada di taman, saya akan mengantarmu ke sana. Jawab Dr. Wang, lalu berjalan menuju taman bersama Qin York dan Rui York. Ketika saya datang ke taman, saya melihat seorang pria berjas hitam duduk di bangku taman, menatap danau di kejauhan dengan linglung, matanya sedikit gila. Pria itu tinggi dan lurus, dengan rambut pendek dan kokoh, alis tebal, mata yang dalam, dan batang hidung yang tinggi. Bahkan jika wajah pria itu memiliki beberapa kerutan dan jejak waktu, tidak sulit untuk melihat sikap mudanya. Pria ini adalah anak ketiga dari keluarga York, Tianquo York. Beberapa perawat yang berdiri di samping juga merasa kasihan. Mereka semua dari Longcheng, dan tentu saja mereka telah mendengar tentang Tianquo York. Dia pernah menjadi orang berpengaruh di Longcheng, dan dia mengalahkan keluarga besar dan kecil saat itu. Banyak orang berpikir bahwa di bawah kepemimpinan Tianquo York, keluarga York akan dapat lepas landas. Sangat disayangkan bahwa orang terkenal seperti itu ditinggalkan oleh keluarga York karena masalah mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Bab 696.
Atas apa yang terjadi pada Tianquo York, orang-orang dari klan utama di Longcheng merasa kasihan, sedih, dan meratap. Baru-baru ini, tuan muda ketiga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia selalu suka sendirian, dalam keadaan linglung, dan dia tidak menanggapi apapun yang kamu katakan padanya. Jadi, kesalahan keempat dan kelima, tidak apa-apa jika kamu di sini, Anda dapat mengobrol dengan baik dengan tuan muda ketiga. Biarkan saya memberitahu Anda. Dr. Wang menghela nafas dan pergi. Qin York dan Rui York tidak banyak bicara, lalu berjalan menuju Tianquo York. Setelah mendekat, Qin York berkata kepada beberapa perawat, kalian harus pergi dulu. Ya, nona keempat. Parah. Perawat itu mengangguk dan pergi. Kakak ketiga, kami di sini untuk melihatmu. Kata Qin York lembut. Mata Rui York sedikit merah, dan dia berkata dengan lembut, kakak ketiga, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Kakak keempat saya dan saya membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, dan saya tidak tahu apakah itu akan cukup. Di mata orang lain, Tianquo York adalah orang gila dan gila, tetapi hanya Qin York dan Rui York yang tahu bahwa saudara ketiga tidak sakit, dia lebih normal daripada orang lain. Kakak ketiga, kamu telah berpura-pura selama bertahun-tahun, bukankah kamu lelah? Qin York menatap Tianquo York dengan erat, dan tersedak, kamu jelas tidak gila atau sakit, tetapi mengapa kamu menyembunyikan dirimu? Mengapa kamu tidak bisa mengaku kepada ayahmu, kembali ke rumah York? Kapan kamu akan menjadi begitu dekaden? Kamu berbicara, tidak ada orang lain di sini, tidakkah kamu percaya padaku dan kakak kelima? Qin York adalah seorang sedikit bersemangat, dan suaranya menjadi sedikit lebih keras. Dia hanya merasa tidak adil dan sedih untuk Tianquo York. Kakak keempat, pelankan suaramu, pasti ada seseorang yang diatur oleh kakak tertua di dekat sini. Rui York berkata dengan cepat. Mengapa saya harus menjaga suara saya tetap rendah? Qin York berkata dengan wajah sedih, dia saudara ketiga kita, bukan orang luar. Bagaimana jika ada orang di dekatnya? Orang-orang itu hanya putra kakak laki-laki. Tianquo York perlahan menutup mulutnya mata, menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, auranya berubah. Mata gila aslinya juga menjadi dalam. Oke, si Mei, jangan membuat masalah. Tianquo York berkata ringan, lalu berkata, si Mei dan Wu Mei, kamu terlalu rajin baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu, kakak tertua datang ke sini. Apa? Qin York tertegun, dia telah mengirimmu ke rumah sakit jiwa, tidakkah dia ingin melepaskanmu? Keberadaanku selalu menjadi ancaman baginya. Jika aku tidak berpura-pura gila selama ini, saya khawatir saya telah dibunuh oleh kakak laki-laki tertua saya sejak lama. Tianquo York menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian bertanya, apakah Anda sudah melakukan apa yang saya minta Anda lakukan? Kakak ketiga, begitu banyak bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, pikirkan lagi. Terlalu sulit untuk menemukan bukti. Qin York menjawab, selain itu, apakah Anda benar-benar yakin bahwa kakak laki-laki tertua melakukan hal itu? Bagaimanapun, dia juga kakak tertua kita, jadi dia seharusnya tidak begitu kejam, kan? Ini tebakanku, jadi aku butuh bukti. Mata Tianquo York berkilat cerah, selanjutnya, keluarga York telah dikendalikan oleh kakak laki-laki, dan aku lemah sekarang. Hanya dengan bukti kita dapat membalikkan keadaan. Rui York berkata dengan tegas, kakak ketiga, jangan khawatir, kita pasti akan menemukan bukti. Tianquo York mengangguk ringan dan bertanya, sudahkah kamu menemukan Harveyer? Qin York menjawab, kakak ketiga, kami telah bertanya selama beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada berita tentang Harveyer sama sekali. Sudah bertahun-tahun, apakah Harveyer sudah? Tidak, pasti tidak. Tianquo York menyela kata-kata Qin York, merasa sedikit bersemangat. Kakak ketiga, jangan bersemangat, kami akan terus mencarinya. Rui York berkata dengan cepat. Tolong. Mata Tianquo York merah, suaranya sedikit serak, dengan sedikit kesedihan dan kesedihan. Menemukan putranya hanyalah obsesinya selama bertahun-tahun. Namun, setelah bertahun-tahun, Qin York dan Rui York masih tidak dapat menemukan keberadaan putra mereka. Saya takut anak saya tidak lagi hidup. Hanya saja dia tidak mau menerimanya, dia tidak mau mempercayainya. Kami tidak akan menyerah, kami pasti akan membantumu menemukan bukti dan menemukan Harveyer. Kakak ketiga, kami pasti akan membiarkanmu kembali ke rumah York. Qin York dan Rui York mengangguk penuh semangat. Tianquo York menjadi tenang dan bertanya, apakah ada yang terjadi di luar baru-baru ini? Kakak ketiga, banyak yang telah terjadi baru-baru ini. Qin York dan Rui York mengobrol sebentar dengan Tianquo York. Lebih dari setengah jam kemudian, Qin York dan Rui York memanggil perawat dan pergi. Namun, tepat ketika Qin York dan Rui York keluar dari rumah sakit jiwa, sebuah taksi datang dari kejauhan dan berhenti di pintu. Pintu terbuka dan Harvey turun. Namun, ketika Harvey keluar dari mobil, tubuhnya sedikit gemetar dan berhenti. Dia melihat Qin York dan Rui York. Melalui informasi yang diselidiki Si Yingyang, dia tahu bahwa di seluruh keluarga York, hanya Qin York dan Rui York yang terbaik bagi ayah mereka, dan keduanya sering mengunjungi ayah mereka. Melihatnya sekarang, itu benar. Di seluruh keluarga York, dia membenci Deyao York, Nanshan York, dan Tian Rui York, tetapi dia tidak membenci kedua bibi ini. Karena mereka tulus kepada ayah mereka. Namun, sekarang bukan waktunya untuk saling mengenali, jadi dia membatalkan rencananya untuk menyapa mereka. Pada saat ini, Qin York dan Rui York juga melihat Harvey. Harvey tetap tenang, melewati mereka dan berjalan ke rumah sakit. Kakak keempat, mengapa saya merasa bahwa pemuda itu barusan terlihat sedikit akrab? Kata Rui York. Familiar. Qin York tampak bingung, sepertinya kita belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Tidakkah menurutmu pemuda itu mirip dengan ketiganya? Tanya Rui York. Sepertinya saudara ketiga. Qin York tidak bisa menahan tawa. Tidakkah kamu ingin mengatakan bahwa pemuda itu adalah putra saudara laki-laki ketiga?
Saya pikir Anda sedang mencari seseorang, jadi menurut Anda semua orang sangat mirip dengan saudara ketiga. Ini agak mirip. Rui York melihat ke belakang. Oke, berhenti berpikir omong kosong, ayo pergi. Qin York meraih tangan Rui York, masuk ke mobil, dan meninggalkan rumah sakit jiwa. Setelah memasuki rumah sakit jiwa, Harvey melewati beberapa dokter dan perawat, naik tangga ke lantai 3, dan berjalan menuju bangsal 310. Sesampainya di pintu bangsal 310, Harvey melihat ke dalam melalui kaca di pintu, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, jadi dia dengan cepat membuka pintu, berjalan ke bangsal, dan menutup pintu. Bangsal ini sangat luas, dengan semua jenis fasilitas hidup dan toilet terpisah. Harvey melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Apakah kamu tidak di bangsal? Harvey mengerutkan kening dan hendak meninggalkan bangsal ketika dia mendengar gerakan di luar pintu. Seseorang datang. Harvey dengan cepat bersembunyi di kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi. Setelah beberapa saat, suara seorang wanita terdengar di dalam ruangan. Tuan Harvey, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Tombol panggil ada di kepala tempat tidur, ingat, di kepala tempat tidur. Setelah beberapa saat, terdengar suara menutup pintu. Pintu. Harvey merasakan suara langkah kaki, dan sampai pria itu pergi, Harvey keluar dari kamar mandi. Ketika Harvey keluar, Tian Kuo York, yang sedang minum air, tidak ketakutan, tetapi secara mengejutkan tenang. Dia meletakkan cangkirnya, menatap Harvey, sedikit menyipitkan matanya, siapa kamu? Bab 697. Mendengar apa yang dikatakan Tian Kuo York, Harvey tertegun sejenak, dan sudut mulutnya sedikit naik. Ternyata ayahku tidak gila. Dia awalnya berencana untuk membantu ayahnya mengobati penyakit mental. Tapi melihatnya sekarang, Harvey merasa itu tidak perlu. Harvey tidak berbicara, hanya menatap Tian Kuo York dengan tenang. Saya belum melihatnya selama 10 tahun. Ayah saya jauh lebih tua, dengan banyak kerutan di wajahnya dan banyak benang perak di rambutnya. Memikirkan momen keluarga, mata Harvey sedikit merah, dan matanya tertutup kabut air. Tian Kuo York sangat bingung ketika dia melihat Harvey tidak berbicara. Apalagi dia merasa sedikit aneh, kenapa dia merasakan keintiman saat melihat pemuda ini. Siapa kamu? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tian Kuo York bertanya lagi. Ayah. Harvey memanggil dengan suara serak. Ketika dia mendengar gelar ini, seluruh tubuh Tian Kuo York tiba-tiba bergetar, matanya yang dalam melebar dengan sia-sia, dan wajahnya terkejut. Gelar ini terlalu panjang untuknya, dan bahkan membuatnya merasa sedikit aneh. Sudah 10 tahun, dan saya belum pernah mendengar judul ini selama 10 tahun. Tiba-tiba, wajah muda dan muda secara bertahap tumpang tindih dengan pemuda di depannya. Dalam sekejap, mata Tian Kuo York memerah, dan 2 garis air mata panas jatuh dari sudut matanya. Dia perlahan bangkit, meraih lengan Harvey erat-erat, dan berkata dengan suara gemetar, Harveyer. Apakah Anda benar-benar Harveyer? Saya tidak bermimpi. Ayah, saya Harvey. Harvey mendesis sebagai tanggapan, air mata di matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Tian Kuo York menatap Harvey dengan kosong, membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia membuka tangannya, memeluk Harvey erat-erat, dan tersedak, Harveyer, akhirnya kamu kembali, akhirnya. Sudah 10 tahun, dan ayah telah memikirkanmu sepanjang waktu. Ayah, aku merindukanmu juga. Harvey menjawab dengan suara gemetar, dan memeluk ayahnya dengan erat. Aku belum melihatmu selama 10 tahun. Kamu telah tumbuh dan berubah, dan ayah bahkan tidak mengenalimu. Tian Kuo York memegang tangan Harvey dengan erat dan melihat ke atas dan ke bawah, Harveyer, mengapa tidak bibimu dapat menemukanmu selama bertahun-tahun? Kemana kamu? Kemana saja kamu? Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, setelah kecelakaan mobil 7 tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang asing yang membawa saya ke tempat misterius. Mengajariku banyak hal, dan aku baru kembali tahun ini. Oke, ini semua ciptaanmu. Harveyer, maafkan aku, ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Tian Kuo York sepertinya menangis itu seperti senyuman, tidak dapat menggambarkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Dia awalnya mengira putranya sudah mati, tetapi dia tidak berharap putranya akan hidup dan sehat dan akan muncul di depannya suatu hari nanti. Ayah, ini bukan urusanmu, ini semua salah keluarga York. Harvey mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh melintas di matanya, jika bukan karena keluarga York, kamu tidak akan terpisah dari ibu. Jika bukan karena keluarga York, ibu dia juga tidak akan mati. Apa maksudmu? Tian Kuo York menjadi segar, apakah kematian ibumu benar-benar terkait dengan keluarga York? Tentu saja. Tinju Harvey mengepal, 7 tahun yang lalu kecelakaan mobil bukanlah kecelakaan. Itu adalah pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati oleh Tian Rui York dan Nanshan York. Tentu saja, ada juga Deyao York, yang tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga menyetujuinya. Pembunuhan itu. Jika ibu tidak mendorongku, aku pasti sudah ditabrak mobil sejak lama. Ternyata mereka benar-benar melakukannya. Wajah Tian Kuo York hilang, dia merasa jantungnya telah ditikam. Kesedihannya lebih besar daripada kematian hatinya. Meskipun saya memiliki keraguan tentang mereka. Tapi saya berharap dari lubuk hati saya bahwa kematian ibumu akan mengikuti mereka tidak masalah. Tian Kuo York bergumam pada dirinya sendiri, tampak sedih dan marah, sepertinya saya masih memikirkan mereka terlalu baik. Setelah berbicara, Tian Kuo York tiba-tiba terbangun, Harveyer, bagaimana kamu tahu tentang itu? Yang sebenarnya, Harvey berkata dengan suara yang dalam. Paman Zeng memberiku petunjuk, dan kemudian aku memberikan petunjuk ini kepada saudaraku. Dia membantuku menemukan kebenaran. Lalu apakah kamu punya bukti? Tian Kuo York mengerutkan kening, sudah 7 tahun, saya khawatir buktinya telah dihancurkan oleh mereka.
Harvey menyipitkan mata, meskipun buktinya hilang, saksi kuncinya masih hidup. Dan, aku sudah tahu keberadaannya. Selama orang itu ditemukan, keluarga York tidak akan pernah mencoba menyangkalnya. Harveyer, apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak energi, tidak hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi juga untuk menemukan saksi? Harvey. Tian Kuo memandang Harvey dengan keheranan di wajahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa putranya agak aneh, dan dia bukan lagi anak yang belum dewasa seperti dulu. Ayah, waktu akan mengubah banyak hal. Anda dulu melindungi saya, biarkan saya melindungi Anda mulai sekarang. Harvey menatap Tian Kuo York dengan tegas, aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang hilang, dan aku juga akan membalaskan dendam ibumu. Anda hanya perlu tinggal di sini selama beberapa hari, dan saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda keluar dari rumah sakit nanti. Pada saat itu, mari kita pergi ke rumah York untuk menyelesaikan akun bersama. Tian Kuo York menepuk bahu Harvey dan berkata dengan emosi, oke, anakku menjanjikan sekarang, dan kamu adalah kebanggaan ayah. Harvey tersenyum dan berkata, ayah, aku sangat aneh, kamu jelas tidak gila. Kenapa kamu berpura-pura gila? Mata Tian Kuo York menjadi dingin, jika aku tidak melakukan ini, aku khawatir aku akan dibunuh oleh Tian Rui York. Hanya dengan berpura-pura gila dan bertindak bodoh akan dia berpikir bahwa saya bukan ancaman baginya, dan dia tidak akan bisa menggoyahkan posisinya. Tampaknya keputusan yang saya buat saat itu tidak mungkin lebih tepat karena... Tian Rui York Harvey juga sedikit terkejut, tidak heran Yao York dulu aku paling optimis dengan ayahku. Kesabaran dan sinsing ini saja tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saat itu, langkah kaki datang dari luar pintu. Dan mendengarkan suara, tidak harus dokter dan perawat. Seseorang di sini, Tian Kuo York mengerutkan kening, itu adalah orang yang dikirim Tian Rui York untuk menatapku cepat bersembunyi, aku akan menghadapinya, ayah, aku minta maaf kamu tinggal di sini selama beberapa hari lagi, jadi aku pergi dulu, setelah itu, Harvey membuka jendela dan melompat keluar. Harveyer. Tian Kuo York terkejut, dan dengan cepat berlari ke jendela untuk melihat ke bawah, tetapi dia tidak bisa lagi melihat sosok Harvey. Dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama, dan hatinya penuh kejutan. Anak ini benar-benar berbeda. Matanya berkedip, dan dia bergumam, jika aku harimau, maka putraku adalah naga sungguhan. Namun, saat pintu bangsal didorong terbuka, Tian Kuo York pulih kembali, ketika sampai pada ekspresi konyol Cici, matanya menjadi kusam. Saya melihat dua pria berpakaian hitam masuk, melihat sekeliling, dan memeriksa kamar mandi. Hei, apakah seseorang baru saja masuk? Seorang pria berpakaian hitam bertanya pada Tian Kuo York. Tian Kuo York hanya menatapnya dengan ekspresi gila dan tidak menjawab. Berjalan-jalan dan berbicara dengan orang bodoh. Pria lain melambaikan tangannya dan meninggalkan bangsal. Pria itu mengangguk dan meninggalkan bangsal. Berjalan keluar dari bangsal, pria itu menelepon. Patriark, saya mendengar suara orang lain di bangsal tuan ketiga barusan, tetapi ketika kami masuk, kami tidak melihat orang lain. Ya, kami pasti akan mengawasinya. Bab 698. Setelah Harvey meninggalkan rumah sakit ketat Qingteng, sudah sekitar pukul 5 sore. Berpikir untuk membantu Wen Renxiyue dengan perawatan, Harvey mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon wanita itu untuk melihat apakah dia punya waktu. Namun, begitu telepon diangkat, ada panggilan masuk. Caller ID adalah nomor yang tidak dikenal. Harvey tidak terlalu memikirkannya dan langsung menelepon. Apakah itu Tuan Harvey? Begitu telepon terhubung, sebuah suara tebal datang. Saya Harvey, siapa kamu? Harvey bertanya dengan curiga. Aku adalah kepala keluarga York, Tian Rui York. Mendengar jawaban ini, Harvey menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah kepala keluarga York ada hubungannya denganku. Hehe, Tuan Harvey, saya ingin mengundang Anda makan. Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Kata Tian Rui York sambil tersenyum. Harvey langsung tertawa. Saya belum menemukan mereka, tetapi mereka telah menemukan diri saya terlebih dahulu, yang agak menarik. Harvey tersenyum, karena Patriark York telah mengundang semuanya, tidak ada alasan bagiku untuk menolak. Haha, Tuan Harvey benar-benar menyegarkan. Tian Rui York tertawa, aku akan menunggumu di kota tua di Gucheng, sampai jumpa. Setelah berbicara, Tian Rui York menutup telepon. Harvey menyimpan ponselnya, lalu menghentikan taksi dan langsung pergi ke kota tua di kota kuno. Halaman lama kota tua terletak di Weijia Hutong. Tidak seperti jalan-jalan ramai di luar Hutong, Weijia Hutong semuanya terbuat dari batu bata abu-abu dan ubin merah. Di pagi hari, He Dong dan yang lainnya memberitahu diri mereka sendiri tentang halaman tua kota kuno, mereka mendengar bahwa mereka dapat makan hidangan asli lonceng di sini. Namun, karena hidangan pribadi di sini tidak hanya mahal, tetapi juga perlu dipesan setengah tahun sebelumnya, maka banyak orang berhenti. Berjalan ke gerbang halaman tua di kota kuno, Harvey mengetuk pintu merah terang. Pintu dibuka, dan seorang pemuda berpakaian rakyat jelata bertanya, siapa kamu? Harvey menjawab, Patriark York yang mengundangku ke sini. Kamu adalah Tuan Harvey, kan? Pemuda itu tersenyum kecil. Patriark York. Saya sudah menunggu lama, silakan datang ke sini. Dengan itu, pemuda itu membawa Harvey ke halaman. Namun, begitu dia melangkah ke halaman, hati Harvey sedikit membeku, dan dia merasakan napas seorang pejuang, dan ada lebih dari satu. Selain itu, para pejuang ini semuanya tersembunyi, sehingga mereka tidak dapat dilihat. Saya tidak tahu apakah para pejuang ini awalnya ada di halaman tua kota tua atau diatur oleh Tian Rui York. Jika itu benar-benar diatur oleh Tian Rui York, apa tujuannya? Atau apakah dia sudah tahu identitasnya dan ingin menyingkirkan dirinya sendiri? Dengan banyak keraguan, Harvey mengikuti pemuda itu ke sebuah ruangan dan datang ke pintu sebuah kotak.
Segera setelah saya membuka pintu, saya melihat pasangan parubaya duduk di dalam. Pria itu kekar, dengan punggung besar, alis tebal dan mata besar, dan terlihat luar biasa. Wanita itu memiliki rambut panjang dalam kepang dan sehelai bulu, dia memiliki sosok yang montok dan sangat anggun dan mewah. Harvey sekilas mengenali pasangan parubaya itu. Tianru York, kepala keluarga York, dan istrinya, Han Yajing. Tuan Harvey telah datang dari jauh, ada yang diterima, ada yang diterima. Melihat Harvey masuk, Tianru York menyambutnya dengan antusias sambil tersenyum, dan mengulurkan tangannya ke arah Harvey. Harvey mencibir dalam hatinya. Orang ini benar-benar bisa menyamar. Melihat penampilannya yang antusias, mereka yang tidak tahu mengira dia adalah orang yang baik. Harvey juga ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini, jadi dia berjabat tangan dengan Tianru York sambil tersenyum. Nama Tuan Harvey benar-benar mengejutkan saya seperti halilintar, dan ketika saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Tianru York mengangkat tangannya sambil tersenyum, silakan duduk. Setelah Harvey duduk, Tianru York mengatur seseorang untuk menyajikan makanan. Hidangan seharusnya sudah disiapkan sejak lama, jadi hidangan yang lembut segera disajikan di atas meja. Setelah pelayan pergi dan pintu ditutup, Tianru York tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, hidangan pribadi di sini sangat enak, Anda dapat mencobanya. Harvey tersenyum sedikit, Patriark York, Anda tidak boleh hanya mengundang aku malam ini. Makan makanan sangat mudah, kan? Aku ingin tahu apa yang salah dengan keluarga York mencariku. Tianru York mengambil sumpitnya dan menggigitnya, lalu berkata, karena Tuan Harvey telah menanyakan ini. Maka saya tidak akan berputar-putar. Setelah jeda, Tianru York meletakkan sumpitnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Harvey, Anda sebenarnya adalah keluarga Longcheng York kami, dan saya adalah paman Anda. Hati Harvey tergerak. Tampaknya keluarga York sudah tahu identitas mereka. Lalu apa tujuan pria ini mengundang dirinya untuk datang? Harvey berpura-pura terkejut dan berkata, Patriark York, apakah kamu bercanda? Kamu tidak bisa hanya mengatakan bahwa aku dari keluarga York karena nama keluargaku, kan? Tianru York menghela nafas, aku tahu kamu tidak. Aku tidak percaya, tapi itu fakta, kamu percaya. Itu adalah keluarga York. Apa yang bisa kamu buktikan? Harvey bertanya dengan senyum tipis. Apakah nama ibumu Luo Yingsui? Ya. Apakah nama ayahmu Hong Yuan York? Ya. Harvey masih mengangguk. Benar. Tuan Harvey tersenyum dan memandang Harvey, sebenarnya, nama ayahmu bukanlah Hong Yuan York, tetapi Tian Kuo York, saudara ketigaku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu menemuinya. Hanya saja, karena beberapa hal, ayahmu memiliki beberapa masalah mental sekarang. Jadi, apa tujuanmu mencariku? Mulut Harvey melengkung ke sudut. Tianru York berpura-pura sangat sedih dan berkata, kami telah mencari keberadaanmu selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat menemukanmu. Sekarang kami akhirnya menemukanmu, kakekmu sangat senang dan berkata bahwa dia menginginkanmu. Untuk mengenali leluhurmu dan kembali ke kami. Rumah York. Harveyer, kamu harus mendengarkan kata-kata pamanmu dan kembali ke rumah York. Dengan cara ini, keluarga kita bisa bersatu kembali. Han Yajing juga menjawab sambil tersenyum. Harvey mengambil gelas anggur dan memainkannya, dan berkata dengan ringan, apakah kamu benar-benar ingin aku kembali ke rumah York? Jika aku bukan siapa-siapa, apakah kamu masih ingin aku kembali ke rumah York? Tianrui tersenyum canggung, York apa yang kamu katakan, tidak peduli seberapa biasa kamu, selama kami menemukanmu, kami pasti akan membiarkanmu kembali ke rumah York. Harveyer, kami mengundangmu kembali ke rumah York. Rumah hanya karena kamu, bukan karena kamu. Karena kekayaan dan kekuatanmu. Han Yajing juga dengan cepat mengambil alih percakapan, juga, keluarga York kami adalah keluarga kota naga yang terkenal dengan kekayaan, sumber daya, dan koneksi, jadi bagaimana bisakah kami serakah untuk barang-barangmu, kan? Kami memintamu untuk kembali ke rumah York, hanya untuk menebus keluarga yang telah hilang selama bertahun-tahun. Saya terlalu capek. Mata Harvey dingin, dan dia menatap Tianrui York dengan cermat, aku sudah tahu apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. Membunuh ibuku dan memasukkan ayahku ke rumah sakit jiwa adalah apa yang kamu sebut kasih sayang keluarga. Begitu mereka keluar, ekspresi Tianrui York dan Han Yajing berubah, dan keringat dingin keluar tanpa sadar. Tianrui York menelan tenggorokannya dan berkata dengan suara gemetar, Harveyer, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Bagaimana paman bisa menyakiti ibumu? Dan ayahmu memiliki masalah mental, jadi aku mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ya, kamu tidak bisa salah dengan pamanmu. Han Yajing mengangguk lagi dan lagi. Aku sudah tahu kebenarannya, apakah kamu masih berpura-pura, apakah itu menarik? Harvey mencibir, dan kemudian tangan kanannya dengan ringan mengerahkan kekuatan. Klik. Cangkir porselen di tangannya hancur berkeping-keping dan jatuh di atas meja. Mata Harvey seperti belati, dia menatap Tianrui York dengan erat, dan mengatakan setiap kata, Tianrui York, dengarkan aku. Kali ini aku datang ke Longcheng, tidak hanya untuk menenangkan keluarga Chu. Ini untuk merebut kembali kamu. Semuanya dicuri dari ayahku, balas dendam ibuku. Kamu, Nanshan York, Deyao York, aku tidak akan membiarkan siapapun yang terkait dengan kejadian itu. Bab 699. Suara Harvey dingin, dengan niat membunuh tanpa akhir dalam kata-katanya. Tianrui York dan Han Yajing menggigil ketakutan, dan keringat dingin menetes. Entah bagaimana, menghadapi pemuda ini, mereka merasakan tekanan yang kuat, dan sulit bernapas. Tapi intinya, anak ini baru berusia 20-an, bagaimana dia bisa memiliki momentum yang begitu kuat? Harvey dengan bercanda tersenyum dan melanjutkan, Tianrui York, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secepat ini.
Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri kehilangan semua yang kamu miliki sekarang, dan kemudian mati dalam keputusasaan. Jadi, kehidupan kecilmu, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Juga, ingatlah untuk menyapa Nanshan York dan Deyao York, dan biarkan mereka mencuci leher mereka dan menunggu. Tianru York mencibir, Harvey, sepertinya kamu ingin pergi. Sampai ke kegelapan, dan ikuti apakah keluarga York kita melakukan hal yang benar. Jadi apa? Harvey dan bertanya sambil tersenyum. Tianru York menarik kerahnya, menyalakan rokok, dan menyeringai, wah, jika kamu dengan patuh berjanji untuk kembali ke rumah York sekarang, maka kamu tidak akan melakukan apa-apa. Orang-orang, terkadang kamu harus sedikit bingung, mengetahui begitu banyak, apa untungnya untukmu. Han Yajing melipat tangannya, dengan senyum mengejek di wajahnya, Harvey, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan mengundangmu ke sini untuk makan malam, jadi tidak ada yang tersisa? Oh. Harvey tersenyum. Apa maksudmu? Tianru York memegang sebatang rokok di tangannya, menyalakan Harvey, dan berkata dengan keras, artinya, kamu tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Benarkah? Harvey menyempit matanya, kalian melompat dari dinding dengan tergesa-gesa, berencana untuk membunuh orang. Jadi apa? Tianru York berkata dengan arogan, sudah kubilang, tidak ada yang akan tahu jika aku membunuhmu malam ini, sama seperti aku membunuh ibumu saat itu. Harvey menghela nafas pelan, sepertinya kamu benar-benar tidak mengenal dirimu sendiri. Keberadaan yang kamu hadapi. Kalimat ini seharusnya tepat untukku omong kosong Raja Cina Selatan dan Raja Cina Tengah. Kamu hanya satu orang sekarang, masalah apa yang bisa kamu buat? Pada saat ini, kamu ada di dalamku di mataku, itu hanya semut, aku ingin mencubitnya, aku ingin menginjaknya. Setelah berbicara, Tianru York berteriak, ayo. Langkah kaki yang berantakan terdengar. Ledakan. Bang lain. Pintu diketuk terbuka. Saya melihat sekelompok pria berpakaian hitam bergegas masuk. Setiap orang telah berlatih seni bela diri kuno, dan momentumnya sangat sengit. Orang-orang ini adalah prajurit yang dirasakan Harvey ketika dia memasuki pintu barusan, dan mereka juga penjaga keluarga York. Hanya saja yang paling kuat dari orang-orang ini hanyalah basis kultivasi bawaan, dan mereka benar-benar tidak bisa menarik minat Harvey. Bunuh anak ini untukku. Tianru York meraung dan memberi perintah secara langsung. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas menuju Harvey. Harvey hanya duduk di sana tanpa bergerak, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Di hadapan niat membunuh, dia masih berdiri diam, stabil seperti gunung Tai. Tianru York dan Han Yajing tercengang dengan ini. Tepat ketika selusin pria berpakaian hitam bergegas, Harvey menamparkan meja dengan tangan kanannya. Pecahan cangkir porselen di atas meja melompat ke udara. Segera, keberuntungan tangan kanan Harvey melambai dengan lembut. Uhuk-uhuk. Potongan-potongan pecahan terbang keluar seperti peluru. Detik berikutnya. Kepulan. Satu demi satu suara membosankan terdengar. Saya melihat bahwa selusin pria berpakaian hitam berhenti setengah meter dari Harvey seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Melihat pria berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti bergerak, Tianru York berteriak dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Jangan bergerak. Kemudian, suara itu jatuh begitu saja. Hanya mendengar ledakan suara, tam. Selusin pria berpakaian hitam semuanya jatuh ke tanah, berdarah di seluruh lantai. Bagaimana situasinya? Tianru York dan Han Yajing dengan cepat berdiri, melihat ke atas, dan duduk lagi dengan kaget. Sebanyak 14 pria berbaju hitam, semuanya mati. Alis, tenggorokan, hati, dan bagian lain dari 14 pria berbaju hitam semuanya ditusuk oleh balok porselen kecil. Semua adalah kematian satu tembakan. Tianru York dan Han Yajing gemetar tanpa henti, merasa bahwa jiwa mereka akan terbang. Apakah ini manusia sialan? Bagaimana bisa sebuah balok porselen kecil menjadi senjata pembunuhan di tangan anak ini? Tapi intinya, ke-14 orang ini bukan orang biasa, tapi 14 pendekar, oke. Harvey mengambil sumpit, memainkannya, dan menatap Tianru York. Melihat mata Harvey dan sumpit di tangan Harvey, Tianru York sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, seolah-olah tenggorokannya tersumbat, dan dia hampir tidak bisa bangun dalam satu napas. Bahkan sepotong kecil porselen dapat diubah menjadi senjata pembunuh, jadi sumpit dengan panjang seperti itu juga merupakan senjata pembunuh. Kamu ingin membunuhku hanya karena sampah-sampah ini? Apakah kamu bercanda? Aku semut. Menurutmu siapa semut sekarang? Harvey bangkit perlahan, lalu menjabat tangan kanannya dengan lembut. Batuk. Sumpit di tangannya terbang ke arah Tianru York seperti panah. Ah! Tianru York berteriak ketakutan, tanpa sadar berusaha menghindarinya. Namun, sumpit itu sudah melewati pipinya, dan dengan keras, sumpit itu dipaku ke dinding di belakangnya. Saya mendengar bahwa Deyao York akan berulang tahun ke-70 lusa, kan? Harvey bertepuk tangan, baiklah, lusa, saya akan pergi dan menyelesaikan akun dengan Anda. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan meninggalkan kotak itu. Baru setelah Harvey pergi, Tianru York dan Han Yajing terengah-engah, punggung mereka basah oleh keringat. Darah! Darah! Han Yajing menunjuk ke wajah Tianru York dan berteriak kaget. Tianru York menyentuh wajahnya, tangannya penuh darah. Dia sangat ketakutan sehingga jantungnya hampir berhenti. Dia melirik dinding di belakangnya lagi. Saya melihat 2/3 sumpit telah dipaku ke dinding. Tianru York bergidik, wajahnya tiba-tiba pucat. Jika sumpit hanya beberapa sentimeter darinya, aku takut kepalaku akan tertusuk. Han Yajing memegang tangan Tianru York dengan erat, dengan gemetar berkata, Tianru, kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu adalah iblis. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan panik. Jangan panik.
Saya akan menghubungi ayah saya sekarang untuk membahas tindakan pencegahan, Tianrui York berkata. Dengan gemetar, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Diao York. Setelah Harvey meninggalkan halaman tua kota kuno, dia berjalan keluar dari gang dan datang ke jalan. Sangat mudah untuk membunuh Harvey Tianrui, tetapi jika itu masalahnya, membunuhnya terlalu murah untuknya. Jika Anda ingin membiarkannya mati dalam keputusasaan, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Apalagi, keluarga York sudah tahu latar belakang mereka, jadi rencananya harus diubah. Saya tidak bisa membiarkan ayah saya tinggal di rumah sakit jiwa lebih lama lagi. Kita harus membawanya keluar dengan cepat, sehingga orang-orang di keluarga York tidak melompat dari tembok dan menyandera ayahnya. Memikirkan hal ini, Harvey akan naik taksi ke rumah sakit jiwa Qingtang. Tetapi pada saat ini, ada panggilan telepon di ponselnya. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa Zhao Tianxun sedang menelepon, jadi dia terhubung panggilan. Tianxun, ada apa? Tanya Harvey. Bab 700. Saudara York, saya, Jian Hen, Kuang Dao, Bai Li Longyuan dan yang lainnya telah tiba di Longcheng. Kelompok saudara pertama, total 3.000 orang, telah tiba. Ada 3 kelompok orang dalam perjalanan ke Longcheng, dan itu akan hampir besok. Kita bisa sampai di sana, ada lebih dari 10.000 orang. Saudara-saudara yang datang lebih dulu semuanya telah diselesaikan, Jian Hen dan saya ada di sini di Villa No. 6 di distrik Villa Sishan kapan? Kita akan bertindak. Suara Zhao Tianxun terdengar. Akuisisi tindakan. Harvey menjawab, dan kemudian berkata, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi sekarang Anda dan Jian Hen dan yang lainnya akan membantu saya dengan beberapa hal. Oke, saudara York, katamu. Ke rumah sakit jiwa Qingtang dan bawa ayahku keluar siapapun. Yang berani menghalanginya akan segera membunuhnya. Ya. Zhao Tianxun langsung setuju. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menutup telepon. Dengan Zhao Tianxun dan Jian Hen, seharusnya tidak ada masalah. Jadi Harvey memanggil Wen Renxiyue. Telepon berdering sebentar dan kemudian tersambung. Harvey, apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Suara manis wanita itu datang. Sudah berakhir, di mana kamu sekarang? Harvey bertanya. Saya di kantor Presiden Grup Muyun, mengapa Anda tidak datang dan mencari saya? Oke, saya akan datang sekarang. Harvey setuju. Segera, Harvey menghentikan mobil dan langsung pergi ke Grup Muyun. 20 menit kemudian, Harvey tiba di Grup Muyun. Sekarang sudah lewat jam 8 malam. Kecuali beberapa lantai di mana lampu masih menyala dan seseorang bekerja lembur, lantai lainnya gelap gulita. Wen Renxiyue seharusnya menyapa terlebih dahulu, jadi Harvey baru saja melaporkan namanya, dan keamanan membiarkannya masuk. Naik lift, mulus dan tidak terhalang sampai ke pintu kantor Presiden. Harvey mengetuk pintu. Silakan masuk. Suara Wen Renxiyue datang dari dalam. Hanya saja suaranya sedikit lemah dan lelah, sedikit tidak normal. Harvey terkejut, dia dengan cepat mendorong pintu dan masuk, udara dingin bertiup di wajahnya. Ternyata, AC di kantor itu bukan penghangat, tapi pendingin. Saya melihat Wen Renxiyue, yang mengenakan kemeja putih yang dijahit, duduk di meja, terengah-engah, dan sweaternya terlempar ke tanah. Pada saat ini, wajah dan tubuh wanita itu dipenuhi keringat, dan kemejanya basah, menempel di tubuhnya, dengan sempurna menunjukkan sosok anggun wanita itu. Harvey tercengang melihat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, sekarang bukan waktunya untuk rewel, keadaan wanita itu jelas agak salah. Harvey bergegas mendekat, "Si Yue, ada apa denganmu?" "Panas. Sangat panas." Suara Wen Renxiyue lemah, dan kulitnya yang putih sekarang merah, seolah-olah terbakar api. Harvey mengerutkan kening dan dengan cepat menyentuh tangan wanita itu. Panas sekali. Harvey melepaskan tangannya secara refleks. Terlebih lagi, apa yang dimuntahkan putrinya dari hidung dan mulutnya saat ini adalah kabut putih panas. Melihat situasi ini, Harvey diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Saya khawatir, biji teratai Buddha di tubuh wanita itu sudah mulai tumbuh lagi. Harvey bergegas mengunci pintu, menjatuhkan tirai, dan kemudian membantu Wen Renxiyue ke sofa dan duduk. Segera, Harvey tidak ragu-ragu, dan berkata langsung, "Cepat buka bajumu." Ah! Wen Renxiyue tertegun sejenak, jelas dia tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini, mengapa manusia memanfaatkannya. Harvey juga tahu bahwa wanita itu salah paham, dan menjelaskan, "Maksudku, buka bajumu dengan cepat, jadi aku bisa memeriksa dan merawatmu." Oh! Wen Renxiyue kembali sadar, dia seakan dengan seluruh kekuatannya, dia menanggalkan bajunya. Namun, karena rasa malunya, wanita itu tidak berani menghadapi Harvey secara langsung, melainkan duduk membelakanginya. Pada saat ini, mata Harvey jatuh ke punggung wanita yang halus dan lembut. Terlihat dengan jelas bahwa ada bunga teratai yang sedang bertunas di punggung wanita itu, seperti tato. Seluruh lotus berwarna merah tua, seperti nyala api yang membakar. Harvey disegarkan, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. 8 teratai api sunyi. Tidak bisa salah. Itu pasti 8 teratai api desolate, salah satu dari 9 biji teratai Buddha besar. Tanpa diduga, tubuh Qiu Yihan adalah Jiu Ice Lotus, tetapi tubuh Wen Renxiyue adalah Bahuang Fire Lotus. Kedua biji teratai Buddha ini saling menguatkan, satu mewakili dingin yang ekstrim, dan yang lainnya mewakili panas yang ekstrim. Begitu seorang wanita dapat mengendalikan energi 8 teratai api wilderness, saya khawatir suhu dan kekuatan destruktif dari api yang dilepaskan akan jauh lebih baik daripada api ilahi burung vermilion Jiqianying. Apa? Pada saat ini, Wen Renxiyue menjerit kesakitan, kelopak 8 teratai api desolate di belakangnya akan mekar, dan setiap meridian di tubuhnya berkedip dengan cahaya merah. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Jika berlarut-larut, saya khawatir wanita itu akan langsung terbakar oleh api karena dia tidak dapat mengendalikan energi ini. Selain itu, jika Anda ingin mengontrol pertumbuhan 8 teratai api wilderness, Anda hanya dapat mengandalkan tari naga 9 jarum. Namun, melakukan tari naga 9 jarum akan menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi yang menyebalkan. 2 bulan lalu, saya memberikan akupuntur untuk Qiu Yihan, yang menyebabkan saya langsung jatuh dan pingsan dalam keadaan koma. Namun, dengan kultivasi dan fisiknya saat ini, dia seharusnya tidak dalam keadaan koma dengan tari naga 9 jarum, kan? Harvey menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran yang mengganggu ini. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Bahkan jika itu benar-benar menyebabkan koma, saya harus menyelamatkan Wenren Xiyue. Pikirkan tentang ini. Harvey segera menstabilkan pikirannya, mengeluarkan tas kain hitam, dan menyebarkannya di atas meja kopi. Jarum perak cerah berkedip menyilaukan di bawah iluminasi cahaya. Harvey mempertahankan konsentrasi mutlak, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan keberuntungannya diam, dan tangan kanannya melambai dengan keras. Tarian naga dengan 9 jarum. Jarum perak melesat lurus ke atas seperti aliran cahaya. Jarum perak melompati kantor, seperti bima sakti yang tergantung terbalik, bersinar terang di bawah cahaya. Wenren Xiyue mengangkat kepalanya dan melirik, dan dia tercengang. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa jarum perak yang melompat ke langit sepertinya memproyeksikan bentuk naga raksasa di langit-langit di bawah iluminasi cahaya. Detik berikutnya, mengaum. Raungan naga kuno bergema di kantor dan bergema di telinga wanita itu. Wenren Xiyue tercengang. Mungkinkah ini keterampilan medis Harvey? Ini terlalu hebat, kan? Anda tahu, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kakek membawanya mengunjungi Dr. Ming di mana-mana untuk membantunya dalam perawatan. Dia telah melihat banyak dokter. Dia juga telah melihat banyak praktisi pengobatan Tiongkok dengan keterampilan medis magis, beberapa di beberapa keluarga pengobatan Tiongkok tradisional, dan beberapa di beberapa desa pegunungan. Namun, dibandingkan dengan keterampilan medis Harvey, keterampilan medis orang-orang itu sangat berbeda. Qianlong keluar dari jurang. Pada saat ini, Harvey memusatkan perhatiannya, melambaikan tangannya secara langsung, dan menggunakan energi sejatinya untuk menggerakkan jarum. Set. Jarum perak yang melompat ke udara tampaknya berubah menjadi naga raksasa, bergegas menuju punggung Wenren Xiyue. Dalam sekejap, jarum perak menembus semua titik akupuntur di belakang Wenren Xiyue dengan presisi dan akurasi. Jarum perak itu seperti bintang yang memegang bulan, melampirkan 8 teratai api liar di punggung wanita itu.